Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Para asatizah, para guru, para orang tua, ibu-ibu sekalian, remaja, umat Islam, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat afiah. Segala hajat-hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya lanjutkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para panitia, yang mana saya janji 8:30 bisa sampai. Saya jalan dari sore, saya mampir ke rumah jamaah saya di Pondok Rangon. Lihat di Google 13 kilo. Jalannya macet banget Bekasi. 1,5 jam sampai jam 9-an. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang saya rencanakan, ya karena ngisi lagi nanti di Matraman di Pegangsaan. Saya janji 10:30 sudah di sana. Karena megang janji ini harus ditepati. Itu salah satu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak mau jadi cedera sebagai penceramah juga bukan, karena nggak dididik oleh guru saya di Sagofa Islamiyah jadi penceramah, ya ngajar. Karena kata Sayyidil Walid, kalau orang ngajar bisa ceramah, tapi penceramah belum tentu bisa ngajar. Tiba ngapal hadis, ya penceramah banyak di medsos, penceramah semua rata-rata. Tahu sekolahnya di mana? Alhamdulillah pada malam ini kita mengadakan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus tawagufan majelis taklim, sekaligus santunan anak yatim, sekaligus menyambut bulan Ramadan yang mulia. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, tadi baca maulid gak? Belum? Iya gak apa-apa, ntar abis ini baca maulid. Orang Islam paling enak dah, apalagi Betawi. Saya dikenalnya Habib Betawi karena emak saya orang Betawi. Biar mudah diingat, nama Habib Faisal Ahmad, wah banyak banget. Biar gampang mudah dikenali, maka di medsos saya namain aja dah Habib Betawi. Ya Habib tapi ada Betawinya. Di YouTube Habib Betawi, di Instagram Sayyid Betawi. Baik, untuk mudah diingat. Orang Betawi ini umumnya mau ngawinin baca maulid, Isra Mi'raj baca maulid, 7 bulanan, lahiran, haul baca maulid. Cuma satu yang gak baca maulid, Beceri. Beceri gak baca maulid. Ya bisa ditabok sama bekas bini gitu, girang amat lo baca maulid. Kenapa kita baca maulid? Ini sekaligus momentum Isra Mi'raj dan juga peringatan kelahiran Nabi kapanpun. Kenapa maulid? Karena maulid ini kita memperingati dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebab munculnya Nabi Muhammad, sebab munculnya Nabi Muhammad, sebab dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita kenal Isra Mi'raj. Karena Nabi Muhammad kita kenal Ramadan. Sebab Nabi Muhammad semuanya kita bisa hidup di alam dunia. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan kau, kata Allah ini, kalau bukan kau ya Muhammad, tidak aku ciptakan alam semesta ini. Jangankan kita mau maulid, mau Isra Mi'raj, mau roahan, mau Ramadan, makan minum kita nggak bakal dapat, bahkan nggak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah selalu kita bersyukur baca maulid. Baik. Bu, bapak sekalian, ini bukan ceramah. Kok ceramah terus saja. Udah pulang sampai rumah, dengerin apaan? Dia ceramah apa? Yang penting kebulinya enak. Pan sayang, pulang dari maulid gak dapat apa-apa. Ane ingin pulang dari maulid dapat poin, dapat ilmu. Pertama ilmunya kita bersyukur dengan peringatan maulid, dengan baca sejarah Nabi kita bersyukur, tasyakur, terima kasih ya Allah. Berkat Nabi Muhammad kami diciptakan di alam dunia ini. Berkat Nabi Muhammad kita kenal Islam. Berkat Nabi Muhammad kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebab Nabi Muhammad kita beragama yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Alam yashkurillah, alam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, nyata dia tidak bersyukur kepada Allah. Jadi kalau mau lihat orang yang gak bersyukur kepada Allah, lihat sama manusia ada syukur gak? Anak ada syukurnya gak sama orang tuanya? Murid ada syukurnya gak sama gurunya? Apalagi kita sebagai umat Nabi besar Muhammad, syukur gak sama Nabi Muhammad? Kalau gak ada syukurnya, berarti nyata dia gak syukur kepada Allah. Orang yang gak bersyukur, berarti nyatanya kufur. Paham nih? Lawanan dari syukur kufur. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah ancam, jika kalian kufur nikmat, maka azabku sangat pedih. Kufur nikmat yang paling besar yaitu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bersyukur kepada manusia yang paling agung, yang paling harus wajib kita hormati, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tuh pertama poinnya syukur kita baca maulid nanti. Kedua poinnya, kenapa kita harus baca maulid di Isra Mi'raj dan yang lain-lainnya? Untuk mendengarkan kisah. Kisah siapa? Kisah tukang roti, kisah pejabat yang terbanyak korupsi sama tukang bohongnya. Kisah enggak ada manfaat. Enggak ada manfaat. Kisah yang paling manfaat adalah kisah para nabi-nabi, kisah para rasul. Enggak ada lagi yang lebih hebat daripada kisah para anbiya. Siapa Sayyidul Anbiya wal Mursalin? Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih manfaat lagi kisah para nabi. Kalian pelajari kisah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Hud, terus Nabi Musa sampai kepada Nabi Isa. Kalian pelajari, kalian simak, kalian ambil tuntunan teladan daripada nabi-nabi. Itu teladan yang paling besar dan itu kisah manfaat yang paling besar. Apalagi yang kita dikisahkan adalah pemimpin para nabi dan rasul. Siapa? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Baik. Jangankan kita sebagai umat, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada sanggah, mana dalilnya, Beb? Kan dikit-dikit orang dalil mulu. Maulid dalil, ini dalil. Ya, emang Ahlus Sunnah wal Jamaah ulama kita nggak pakai dalil. Sumbernya juga Quran dan hadis. Ini zaman sekarang di medsos luar biasa. Anda kalau bikin postingan begitu tuh, ada aja. Kalau nggak ada di Quran mah hadis. Emang lo dapat Quran mah hadis? Kita dapat Quran dari hadis dari mana? Dari ulama-ulama, dari guru-guru kita. Emang lo dapat wangsit? Ngaku nabi dong. Jadi jangan pakai guru-guru, jangan percaya sama ulama-ulama kalau nggak berjalan dengan Al-Quran dan hadis. Ya, begitu. Emang lu paham ke Al-Quran dan hadis? Kita paham karena ulama. Nih di sini salah satunya. Kenapa kita bikin maulid? Nyari manfaat. Manfaatnya apa? Allah katakan kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Al-Quran ditujukan pertama diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Bukan buat kita, buat Nabi Muhammad. Kemudian diberikan tafsirannya, pengertiannya kepada para sahabat. Karena Allah, kalamnya Allah, pembicaraan Allah, nggak ada yang mampu bisa menyimak, tidak ada yang mampu bisa mengartikan kecuali adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah disetting, tahu gak disetting? Yang bisa mengerti hanya Habibuna Muhammad. Nabi dapat wahyu aja tuh keringet dingin, kejagung keringetnya. Kalau kalian pecah, hancur, buyar. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin. Itu yang namanya gunung aja bergerak gemeteran, gunung. Kalau diturunin Quran sama gunung, apalah lo? Moncrot bisa. Pecah berkeping-keping, enggak bisa. Kalau Allah Al-Khaliq, maka Allah sudah setel hamba-hambanya yaitu para nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat sudah disetel untuk Nabi yang mengerti omongan Nabi sahabat. Sahabat turun sampai ke kita. Buktinya satu, kita baca kitab aja kalau nggak ada guru bego kita. Kemana ini? Habib Usman itu kitabnya. Gak bakal ngerti orang sekarang mau ke Nabi ngeloncatin. Kapan ketemu Nabi? Dia juga dapatnya boleh kopas. Tahu kopas? Kopi paste. Jangan sembarangan, ini maulid yang kita peringati, lihat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah dalam Al-Quran?
Wa kullan nakussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Kata Allah, kami telah kisahkan, ceritakan semua para nabi kepadamu ya Muhammad. Sayyidul Anbiya ul Mursalin, jenderalnya nabi. Masih Allah ceritakan tentang Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Soleh. Terus semua kita kenal tuh nabi semuanya, sampai cerita tentang istrinya Hawa. Kemudian cerita tentang Siti Hajar. Yang lain-lainnya. Dari mana? Di Al-Quran ada gak namanya? Gak ada. Siti Khadijah ada gak namanya ke Al-Quran? Gak ada. Tapi maksud ayat-ayat ada semuanya. Yang ngertiin siapa? Habibuna Muhammad. Perempuan gak ada yang disebut namanya dalam Al-Quran, dihormati sama Allah. Cuma satu yang disebut, Siti Maryam. Kenapa Siti Maryam disebut? Allah untuk membicarakan, untuk menegaskan kepada umat yang mengatakan Isa anak Tuhan. Berarti Maryam ini istri tuh Tuhan. Itu mustahil. Kalau Allah saja tidak menyebut istri-istri Nabi hambanya dalam Al-Quran, apalagi istri Allah. Pamali. Paham gak? Anda nggak pernah taruh istri Anda dalam, kalau yang lain terserah ya. Ini Anda dapat dari guru. Anda nggak pernah, ente lihat postingan Anda, ada gak? Jangankan istri, anak perempuan Anda nggak taruh. Perempuan terlalu terhormat, namanya nggak pernah Anda sebut. Tuh lihat Allah Ta'ala nggak menyebutkan nama istri-istri. Nabi Muhammad istri nggak disebut. Semua Nabi Adam pun nggak disebut. Uskun zauzaka disebut istrinya doang, nggak disebut Hawa. Kenapa? Karena Allah menyimpan begitu sucinya seorang perempuan, seorang istri. Jadi kenapa Maryam disebut dalam Al-Quran oleh Allah? Untuk menyatakan bahwasannya Maryam ini bukan istri Tuhan. Paham gak? Tuh ilmu tuh pegang. Baik. Kita kenal ini semua. Dari mana? Dari Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Ini lanjutan ayatnya. Manusabbitu bihi fuadak. Tuh, dengerin nih ilmu nih. Gak bisa dapat kita sembarangan nih. Mohon maaf Om Redo, bukan sombong, bukan apa. Belum tentu kita dapat. Karena kita begitu aja, begitu lagi dapat. Udah ceritanya begitu. Tujuan apa kita maulid? Tentu mendapatkan kisah Nabi Muhammad. Yang Nabi Muhammad aja dapat kisah para nabi dari awal sampai akhir nabi. Tujuan apa? Manusabbitu bihi fuadak. Agar kami tetapkan, teguhkan kata Allah, hatimu ya Muhammad. Teguh hatinya, tegar hatinya Nabi Muhammad menghadapi apapun segala resiko dan rintangan. Karena melihat bagaimana peran jalannya para kisah nabi-nabi terdahulu. Enteng jadinya. Paham gak? Kalau inti cemen, kenapa gak pernah kisah nabi yang inti dengar? Yang inti dengar kisah sinetron. Yang sakit hati, patah, galau, perempuan bunuh diri. Galau. Kenapa? Karena contoh tauladan kalian adalah sinetron. Coba kalau ente lihat bagaimana Nabi Muhammad, kalian akan teguh. Lihat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur 2 bulan di kandungan, Bu, ditinggal sama ibunya, sama ayahnya. Masih 2 bulan, masih pengantenan baru, nggak lama istrinya hamilnya Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah ke Madinah. Di Madinah sakit, meninggal dunia. Rasulullah gak pernah lihat wajah bapaknya kayak gimana. Kalau orang sini nih, kampung benda, punya ponakan lahir begitu, punya adik, ente bilang apa? Kejem banget Allah. Ini Habibullah, kesekasih Allah. Jadi buat pelajaran buat kalian, orang yang dicintai Allah banyak diuji di alam dunia ini. Jadi kalau kalian mengaku cinta Allah, maka siap diuji. Jangan ngaku pecinta nggak mau diuji. Keluar kalian dari barisan pencinta. Lihat habaib, lihat kiai, banyak gak ujiannya? Ame pemerintah, ame rakyat, ame ini, belum ujian penyakit. Itu kasih Allah. Ini Nabi Muhammad. Musinya yang dikasihi, yang dicintai itu lahir bapak sehat, gemuk, ibu ada sampai gede, diiming-iming dengan dakwah. Benar gak begitu? Enggak. Orang hebat lihat para aulia. Imam Syafi'i pun, bahkan Imam Syafi'i lahir dalam keadaan yatim. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, orang-orang hebat demikian. Maka ibu-ibu yang menjadi yatim anaknya jangan keluh kesah.
Jangan dijadikan anak jadi peminta. Jangan jadi dikatakan anak tuh seakan-akan nih gue kesian, jangan kesian. Tegar kepada Allah Ta'ala. Syukur kepada Allah. Insya Allah anak kita jadi orang. Contohnya siapa? Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu masih sehat, alhamdulillah anak sampai gede. Lihat Nabi Muhammad. Udah 2 bulan dalam kandungan lihat bapaknya keluar bersama ibunya sekitar umur 6 tahun. Ikut ibunya ziarah ke bapaknya di Madinah. Setelah pulang, sampai perjalanan belum sampai ke negeri Mekah, ibunya sakit, namanya di Abwa, satu kampung dekat Madinah. Ibunya sakit, di pangkuan Rasulullah meninggal dunia. Kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergi bersama ibunya, pulang gak sama ibunya. Dididik Allah Ta'ala. Kenapa? Agar orang tahu bahwasannya yang pegang langsung Rasulullah bukan siapa-siapa, bukan dengan orang tuanya, bukan pesantren, bukan didikan madrasah, bukan robitoh, bukan rubat dan sebagainya. Tak tersentuh. Semuanya ini ada dipegang sama Allah Subhanahu wa taala. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Kata Rasulullah, sayalah sebaik-baiknya adab, karena yang mengajarkan adab langsung Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala hulukin. Contoh Rasulullah. Sekarang bagaimana kita bisa contoh Rasulullah? Gak mungkin 1400 tahun yang lalu. Contohlah guru-guru kita, akhlak kiai-kiai kita, ajengan-ajengan kita, para habaib kita. Jalannya sudah dicontohkan oleh para sahabat. Ada yang ke Sayyidina Umar, ada yang ke Sayyidina Utsman, ada yang ke Sayyidina Abu Bakar. Tujuannya karena Allah. Kita bersatu, jangan salah pilih, jangan pilih-pilihan. Mau yang ini, mau yang ini. Kalian berantem terus. Negara lu dirampok, lu gak tahu. Paham ya? Ani ingin mempersatukan. Silakan yang mau gayanya keras, mau yang bercanda, boleh nggak apa-apa. Kalau Ani ya bercanda begini, gimana enaknya aja. Kalau lagi ketawa aja. Yang tujuannya adalah mengenalkan Rasulullah, mengenalkan Allah Ta'ala jalannya. Sudah, yang penting bersatu, jangan dipecah belah kita umat Islam. Apapun benderanya, apapun kiainya, apapun habibnya. Kalau ada kesalahan dan sebagainya, biarkan itu mereka tanggung jawab kepada Allah. Kita sebagai umat ikutin aja selama mereka berpegang ahlus sunnah wal jamaah. Mengenalkan Allah, mengenalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar kita tegar dengan kisah para nabi. Terutama Nabi besar Muhammad. Tentu saya nggak bisa ceritakan tentang bagaimana akhlak Nabi Muhammad. 7 kali hidup nggak kelar-kelar. Sampai subuh juga nggak kelar-kelar. Kalian dengerin tidur, anehnya bebusa, pingsan. Lah kagak kelar sampai pagi. Salah satunya adalah duduk di majelis taklim. Ada majelis taklim di sini? Alhamdulillah. Ada majelis ilmu. Anda paling demen dengar zaman sejarah Islam. Selain fikih, tauhid dan sebagainya, Anda buka sejarah Islam. Ya, kalau kalian ingin menggali sejarah Islam, kalau Allah panjangin umur kita semua ini, ya kapan waktu sebulan sekali Anda bisa masuk kampung sini ngajarin sejarah Islam. Ya cukup dari Sagopah aja kita pelajarin tuh. Ya dari kisah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tahu, agar nggak tertipu. Baik sudah, itu poin kedua. Alhamdulillah kita dapat. Poin yang ketiga. Saya tanya semuanya, cinta gak sama Rasulullah? Cinta. Pasti bilangnya cinta. Cinta gak sama Allah? Pasti, karena Tuhan kita. Kalau nggak cinta berarti agamanya bukan Islam. Bukan Islam. Karena udah syahadat kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami bersaksi, aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi pasti manusia itu hakikatnya kembali kepada Allah. Biar kata yang tukang mabok, tukang judi, nggak pernah sholat, jauh dari Allah. Coba kalau mau mati, pasti yang diingat Allah. Gak bisa dibohongin, manusiawi. Karena dia ciptaan Allah, akan kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi. Mau kemana lo? Ujung-ujungnya mampus, kembali kepada Allah. Tinggal mempertanggungan jawab baik atau buruk. Apa yang kamu tanam, apa yang kamu petik, apa yang kamu rasakan, itulah yang kamu tanam sebelumnya. Jeruknya mau manis, bibitnya mesti. Masa bibitnya asam? Bibit asam hasil manis? Mustahil. Jadi kalau mau manen yang manis, maka
panenan kita, yang kita semai, yang kita tanam harus yang manis. Tapi bagaimana juga semuanya kembalinya kepada Allah. Makanya orang mau mabok, mau judi, mau zina, kalau udah gempa bumi, udah gunung meletus, udah ketakutan, yang dicari Allah, ya Allah, ya Allah. Padahal nggak pernah sholat, nggak pernah sujud. Tukang mabok, tukang judi. Kalau ketakutan Allah, kembali karena manusiawi, dia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nanti matinya baik nggak buruk bukan kita urusan masing-masing nih. Ya, jangan suudzon, ngatain orang nggak usah. Ya, kita tinggal urut dada kita kebaikan kita ada apa enggak, nanti mati kita sesuai dengan apa yang kita tanam. Artinya, mau baik mau buruk pasti kembali kepada Allah. Nah, sekarang kita mau dapat cinta Allah, ada take and give. Tahu gak take and give? Saling memberi, saling menerima. Kalau mau dapat cinta Allah, maka harus kalian cinta Allah dulu. Kalau kalian mau dicintai Allah, harus ngomong duluan, saya cinta. Tapi cinta Allah harus ada bukti. Paham gak di sini? Minum dulu dikit, break. Ini ayat yang saya akan bicarakan, yang saya akan bacakan ayat Allah. Ya, bukan sekedar ayat, tapi kita bicarakan asbabun nuzulnya dalam tafsir Jalalain, dalam tafsir Ibnu Katsir. Ini ayat awal turunnya, bukan buat kita. Kita udah 1400 tahun. Awal turunnya ini untuk orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang Ahlul Kitab. Ahlul Kitab ada dua, Nasrani dan Yahudi. Belajar sejarah nih. Ahlul Kitab Yahudi dan Nasrani. Musyrik adalah orang Mekkah. Apa musyrik? Yaitu orang yang melakukan kesyirikan, percaya Allah, tapi sesembahan dijadikan Tuhan. Lata, Uzza, Mana, Hubal, banyak, sampai 360. Masya Allah. Yang kaya dibikin dari emas patungnya. Yang miskin dari roti, kalau lapar dimakan. Makanya palanya dang hilang, kakinya dang hilang. Jahil, patung-patung disembah untuk jadi wasilah kepada Allah. Begitu juga Nasrani, Yahudi dan sebagainya. Baik, mereka semua mengaku cinta Allah. Maka Allah turunkan seorang nabi yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Za'ama qaumun annahum yuhibbunallah. Sekelompok kaum yang mengaku cinta Allah, maka Allah uji bihadil ayah. Nah, ini ujian. Sehingga orang yang ngaku cinta harus perempuan kalau ngaku ada laki cinta uji, Bu. Hei perempuan, uji. Kalian ada ngaku-ngaku cinta diuji, itu harus. Kalau lulus ujian berarti tapi kalau nggak lulus ujian berarti nggak berhasil. Apa ujiannya? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad, Qul, katakan ya Muhammad, li ummatik, kepada umatmu pada saat ini bukan buat kita dulu nih, buat Yahudi, Nasrani dan orang-orang musyrik Mekah. Katakan ya Muhammad kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ada syarfu, ada harfu syartin, ada in. Jika, berarti harus ada jawab. Paham? Kalau belajar bahasa Arab, ini bahasa Indonesianya aja gini nih. Jika kalian masuk tol, selesai belum bahasanya? Belum, mesti ada dijawab. Jika kalian ke Bekasi, udah saya berhenti ngomong. Habib ngomong apa itu? Jika kamu ke Jakarta, belum sempurna kan? Harus ada jawab. Jika kamu ke Jakarta, beli cendol. Tuh beli cendol jawabnya tuh. Paham ya? Jika kalian ngaku cinta Allah, in kuntum tuhibbunallah, jawabnya fattabi'uni. Allah yang ajarkan kepada Nabi Muhammad, fattabi'uni, kalian ikuti aku. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata setelah muncul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka ngaku cinta Allah, Nabi Muhammad bawa ajaran. Ternyata mereka enggak ikutin Nabi Muhammad, bahkan menolak. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyumul bayyinah. Ada lagi innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Ternyata mereka menolak Nabi, ujung-ujungnya masuk neraka
Jahannam. Mereka kafir. Mereka nggak ikutin Nabi, berarti cintanya itu sebab ayat turun. Nah sekarang ayat ini tetap berlaku sampai akhir zaman. Terus karena kalamullahul godim, Allah bersifat godim, tidak diawali dengan awalnya dan tidak diakhiri dengan akhirnya, bakin yang kekal. Belajar ilmu tauhid, tidak diawali dengan ada awalnya, tidak diakhiri dengan penghabisan, nggak ada, terus ada. Ini sifat Allah Ta'ala. Maka ayat ini turun juga buat kita. Jadi kalau kalian semua termasuk saya ngaku cinta Allah, wajib ikutin Habibuna Muhammad. Paham di sini? Kalau sudah ngikutin, ada fi'il amr tadi, fattabi'uni, ikutin aku. Setiap fi'il amr ada jawab amr. Ikuti aku. Apa ikuti aku? Yuhibbukumullah. Tuh jawabnya tuh. Ini saya selesaikan dulu nih hadis Al-Qur'annya. Jika kalian ngaku cinta Allah, maka ikutin Nabi Muhammad. Kalau kalian ikutin Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, pasti Allah akan cinta. Kalau orang sudah dicintai Allah, wa yaghfir lakum dunubakum, pasti Allah akan ampuni dosa-dosanya. Gampang nggak? Gampang banget ini ayat. Jadi kalau kalian ngaku cinta Allah, ikutin Nabi Muhammad, cintai Nabi Muhammad, pasti Allah akan cinta. Allah akan cinta, dosa kita diampuni sama Allah. Permasalahannya, mampu gak kita ikutin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Paham di sini? Gak usah yang tinggi-tinggi dah. Kalau makan minum pakai tangan, Rasulullah ajarin pakai tangan kanan. Kalau pakai tangan kiri setan. Rasul yang katakan inna syaiton ya'kul wa yashrab bishimali, sesungguhnya setan makan minum pakai tangan kiri. Kalau kalian anak-anak muda lihat bapak kalian makan pakai tangan kiri, berarti bapak, bukan aneh yang ngomong. Kalau ibu-ibu, ya hati-hati dilihat anaknya makan pakai tangan kiri, nanti ibu setan. Sebab setan ciri khasnya makan minum pakai tangan. Kita umat Islam ngaku cinta Rasulullah pakai tangan kanan. Cara duduknya gimana? Duduk jangan diri. Masuk kamar mandi kaki keluar kamar mandi kaki masuk masjid kaki, keluar masjid kaki, tidur ngadep semua ajaran Rasul. Lihat, bukan manfaat di dunia, bukan manfaat di akhirat. Di dunia kita bakal manfaat. Jadi jangan anggap pikiran kita Islam akhirat. Bukan itu aja. Ikutin Rasulullah bukan manfaat di akhirat juga. Itu udah pasti surganya Allah yang menanti. Tapi di dunia kita bakal sehat afiah. Tidur ngadep kiblat, berbaring. Ini kita sebelah kanan. Kenapa? Karena kalau sebelah kiri kita tidur, ini jantung keteken. Makanya banyak dia akhirnya meninggal. Masuk pakai kaki kiri, masuk kamar mandi, tempat yang kotor. Dibuka jantung kita. Jangan ditutup jantung kita dengan kaki kanan. Silakan tanya dokter. Kenapa kita buang air kecil disuruh jongkok? Kenapa kita minum disuruh? Itu semua ada dalam kesehatan. Makanya orang yang ikutin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hidupnya sehat, afiah. Kalau sehat afiah, duitnya kesimpen, nggak buat dokter mulu. Bener gak? Duit pegang sehat afiah, enak gak? Didik cara Rasul, anaknya soleha, bininya soleha, anaknya soleh, waladun soleh yad'ulah. Masya Allah. Tuh sorga dunia didapat, dikubur nggak diadab, sorga akhirat dapat. Alhamdulillah. Tapi jauh dari ajaran Rasul, udah neraka di dunia, duit kagak, ampek sakit-sakitan, rumah belum bayar kontrakan, anak belum bayaran, utang di mana-mana, dimusuhin orang. Udah sialan dangkalan, masuk kubur diadab, neraka menunggu. Na'udzubillah min dzalik. Itulah ajaran Rasul. Fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia baik, di akhirat baik. Apa di akhirat? Dihisap ringan. Masuk dapat syafaat Nabi, Allah redha, wa qina adzabannar, jauhkan dari api neraka. Artinya masuk ke dalam surga Allah. Itu ajaran Rasul.
Jadi ajaran Rasul bukan cerita akhirat aja. Kalau benar ikutin ajaran Rasul, hidupnya sehat afiah. Gak berantem, gak musuhan. Apalagi habis Nisfu Sya'ban masih berantem, masih musuhan. Gak diterima, ditolak sama Allah Ta'ala. Ini yang paling berat. Saudara sama saudara, laki, istri dan sebagainya. Kalau ikutin akhlak Rasul, Masya Allah. Rasulullah pulang dari mana-mana. Dia gak berani ketok istrinya. Istrinya udah nungguin. Pernah satu ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha nungguin lakinya belum pulang Rasulullah. Dia tungguin, akhirnya tertidur di pintu. Rasulullah udah pulang malam mau ngetok kesian, dia senderan di pintu kayak film India. Kalah film India romantisnya. Saling senderan di balik pintu. Kalau makan dilihat keasinan sama Siti Aisyah, nggak ngomong, cuma ngapain? Tambahin airnya biar banyak. Tuh nggak nyakitin. Kalau laki sekarang, kalau benar ikutin Rasulullah begitu. Ini karena nggak belajar agama, bininya keasinan marah-marah. Lo gue curiga lo mau kawin lagi apa? Kalau pengantin baru, kalau namanya cinta ikutin Rasulullah. Rasulullah sampai tua manggil istrinya cakep-cakep. Ya Humairah, wah yang pipinya kemerah-merahan. Ya salam. Kalau kita bini kita gemuk dikit, hitam lagi dipanggil gemblong. Enak belum? Ya. Bininya lihat lakinya kurus, kecil, udah hitam lagi dipanggil petot. Waduh, menjuluk-julukan walhasil. Ya. Baru nikah keren, baru nikah namanya angot-angotnya masih angot ya, masih pengantin baru. Lakinya mau jalan dibenerin dasinya. Ayang embib kata bininya nih. Hati-hati kalau ngojek ya, di hati-hati. Ya, ngojek aja dipanggilnya papi-papi. Nggak apa-apa ya. Cuma itu resepnya di awal doang. Pas anak udah 4, lakinya mau jalan ya, sama istrinya Maya, namanya Maya nih ya. Abang mau jalan, dia masih di kamar mandi. Iya bang, tutup aja tuh pintu. Di kamar mandi. Kemarin waktu pengantin baru ditemenin. Kenapa? Udah hilang rasa cintanya. Tidak dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari awal sampai akhir. Jadi kalau orang ikutin Nabi Muhammad, biduk rumah tangganya aman, tentrem, sakinah, mawaddah warahmah. Dia berteman enak di mana-mana. Bagaimana baginda Rasulullah dan berteman? Menepati janji, senyum, nggak pernah Rasulullah mukanya yang ditekuk. Kalau kita kan beda. Rasulullah dari kecil udah terjaga sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak kayak kita ingusan, Rasulullah nggak pernah ingusan. Gak pernah rembes dan sebagainya. Rasulullah terjaga oleh Allah Ta'ala. Tidak ada kecacatan. Jangankan Rasulullah, semua Nabi tidak ada cacatnya. Jauh dari sifat tercela, budak, buta dan sebagainya. Apalagi Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam udah dijaga. Dosanya juga udah dijaga. Maksum. Siapa itu? Para Nabi, terutama Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina Muhammad. Inna fatahna laka fadham liyaghfira lakallahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Apa artinya? Yang Allah sudah ampunkan dosa-dosa Nabi yang sebelumnya dan yang akan datang. Yang sebelumnya udah Allah hapus, nggak ada dosa, yang akan datang nggak buat dosa. Kalau kita dikasih begitu, belakon-lakon, Habib nggak bakal dosa sampai mati. Bener, ngapain aja nggak apa-apa. Wah udah, manusia lain sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya, kalau benar-benar kalian mau ikutin Rasulullah, bahagia dunia, bahagia akhirat insya Allah. Dan itu salah satu cirinya orang tersebut berarti cinta Allah. Orang yang cinta Allah, Allah akan balikan, Allah akan cinta sama dia. Kalau orang udah dicintai Allah, kesalahannya dimaafin sama Allah. Manusia nggak luput dari salah. Innal insan mahalul khata. Nggak luput kita dari salah dan dosa. Kalau kalian nggak mau salah, nggak mau dosa, mau sok nggak dosa, nggak mau sok mau nggak salah, Anda bukan manusia. Paham ini? Karena tempatnya salah dan dosa. Nabi maksum, terpelihara, kita enggak. Boleh ada dosa, boleh ada salah, manusiawi. Tapi cepat Allah akan ampunin. Sebelum diistighfar Allah udah ampunin. Kenapa? Wa yaghfir lakum. Berkah apa? Berkah mengikuti Habibuna Muhammad. Berkah cinta dengan Nabi Muhammad.
Maka Allah udah golongin pecinta-pecinta Allah. Allah cinta sama dia. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Lihat para wali Allah. Apakah mereka nggak ada salah para sahabat? Boleh ada salah. Tapi dengan cepat Allah ampunin. Jangankan Allah sang pencipta. Ya Tawwab, At-Tawwab. Yang maha mengampuni, yang maha memberi taubat. Jangankan itu. Manusia ame manusia kalau udah cinta salahnya ditutup. Contohnya orang pacaran, ini kan pacaran haram ya. Itu yang haram, apalagi yang cap, Masya Allah. Ini yang haram pacaran, makan bakso berdua. Ceweknya kentut. Ya. Malu gak tuh perempuan? Malu. Bang maafin ya bang. Malu dia. Apa kata si laki? Gak apa-apa, wangi. Kenapa? Cinta. Orang kalau cinta, kesalahannya aja ditutupin, aibnya ditutupin. Berkat cinta. Tapi kalau gak cinta, hasad, dengki, orang baiknya kayak malaikat, kita benci tetap. Siapa yang datang tadi? Pak Somad, bawain apaan? Bawain kebuli. Jangan dimakan. Jangan terracun lagi. Karena dengki. Makanya jauhkan sifat gillalladzina amanu. Kebencian kepada orang-orang beriman. Jangan, kalau udah dengki gak enak dah. Ya, orang baik bawain rokok, nih jangan-jangan ada apa? Jangan-jangan mulu deh. Tapi kalau cinta, Masya Allah, kesalahan ini ditutupin. Itulah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita makhluk berdosa yang selalu setor kedosaan kita di wajah Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad kesal tidak. Dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luaskan hati kita kalau benar ikut ajaran Nabi besar Muhammad. Apalagi sudah mau masuk bulan Ramadan yang mulia, kita sambut dengan pintu terbuka, saling memaafkan. Jangan tunggu Idul Fitri. Jangan nunggu Idul Fitri. Bukan itu. Itu hari kemenangan, hari kebahagiaan kita setelah selesai ujian kita kepada Allah, walaupun kita sedih ditinggal Ramadan. Tapi justru saling memaafkan sebelum masuk bulan Ramadan. Itu ajaran para salaf, para habaib. Kalau ketemu Syahrul Mubarak, bergembira akan datang bulan Ramadan, mereka saling bersalaman meminta maaf. Makanya orang-orang Betawi ngikut para salafus soleh, mereka bikin roahan, mereka ziarah kubur. Ingat, itu setelah melakukan kesalahan, minta maaf kepada yang hidup. Setelah itu kepada yang meninggal. Agar apa? Dosanya bersih kepada yang hidup dan yang meninggal. Masuk Ramadan yang suci. Dia punya hati pun dalam keadaan suci. Kemudian dia sucikan badannya dengan puasa, rohnya dengan puasa. Masuk di bulan Syawal, Idul Fitri, Id, yaitu hari raya fitri, kesucian, hari raya yang besar dalam kesucian. Dia pun dalam keadaan suci, suci lahir, suci itu yang wajib gembira. Puasa kagak. Idul Fitri paling kenceng, baju baru paling mau mewah. Bukan itu. Bukan baju baru yang dibanggakan, tapi hati yang baru, jiwa yang baru, kehidupan yang baru. Karena semua diperbarui ketika Ramadan. Itu tujuan kita untuk Ramadan, bukan sekedar makan, menahan makan dan minum. Menjaga hati kita, menjaga lisan kita, menjaga mata kita, menjaga hati kita. Agar bersih, melatih selama 1 bulan penuh kita pesantren. Setelah keluar dari pesantren, jalanin tuh pesantren sebulan. Jangan bebas dewek lagi terus habis itu. Nggak ada artinya. Tiap tahun ketemu Ramadan, begitu aja. Makanya orang yang benar, dia ikutin Ramadan. Setelah Ramadan akan ada perubahan. Walaupun tidak signifikan, 1-2% bertambah kebaikan dan kebaikan. Itulah orang-orang yang benar di jalan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masing-masing dengan prestasinya. Yang penting ada peningkatan. Ayo siapkan dari sekarang. Saya tanya, kalau puasa nih, saya tanya di akhir, kalau puasa beratan waktu awal apa akhir? Kalau secara rasio otak, beratan di awal. Kenapa? Karena baru puasa kan kaget. Sehari, 2 hari, 3 hari, udah 10 hari, udah 20 hari, entengan itu udah biasa. Nahan lapar, nahan haus. Di 10 terakhir gampang. Tapi ternyata secara hakikat yang berat itu di 10 terakhir. Kenapa 10 terakhir yang paling berat?
Padahal udah tiap hari puasa kan. Mesti di awal kita berat. Kaget gitu. 300 hari, 330 hari kita makan minum bebas. Mestinya pas puasa kaget. Kenapa yang berat di 10 terakhir? Ini maknanya bukan secara duniawi tapi secara ukhrawi. Beratnya apa? Sebab di 10 terakhir akan datang bulan yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam yang mulia yang lebih dari 1000 bulan yang dipastikan di 10 terakhir. Apa beratnya lagi? Kita udah mulai sibuk. Makanya orang-orang yang hebat Masya Allah seperti di Hadramut, masih di Mekah, di Madinah, Masjid Nabawi, di Mekah, Ka'bah. Itu semakin hari, apalagi 10 terakhir yang sembahyang sampai keluar-luar. Indonesia pun alhamdulillah, Kampung Benda juga kalau udah 10 terakhir sampai keluar-luar. Keluar, ke mall, kemana-mana udah. Sama alham di luar judulnya. Mestinya waktu kita sembahyang pertama, hari kedua nih tarawih dulu kita cerita. Musola penuh. Mestinya 10 terakhir tambah penuh. Itu yang terakhir mestinya. Yang udah mulai kerja disibukkan, udah mulai direnggangkan. Yang dia mungkin dia sibuk, artinya semakin penuh. Itu di Hadramut begitu. Di Mekah, di Madinah begitu. Tapi kita nggak bisa begitu. Itu ajaran Rasul padahal. Nah makanya itu 10 terakhir berat. Beratnya apa? Godaan udah banyak. Yang perempuan yang biasa jamaah udah pada hilang. Ditanya mau ustazahnya kemana? Sibuk bikin kue. Sibuk ke mall. Makanya di sana di Hadramut itu di bulan Sya'ban mereka udah ngumpulin bahan lebaran. Kayak istri saya tuh udah beliin baju anak, beliin ada disimpan sama dia. Jadi nggak sibuk dari sekarang. Makanya laki-laki punya bini dari sekarang kasih uang lebaran. Jangan nungguin bulan lebaran, saya dari sekarang kasih. Jangan nunggu lebaran. Jadi lebaran ini nih, lebaran deh. Bulan puasa ini kita fokus satu, ibadah kepada Allah. Apalagi 10 yang terakhir. Gak mikirin baju lebaran, gak mikirin paket pulsa, gak mikirin itu, gak mikirin ini. Ada yang mikirin apa? Ngecat rumah, kagak terawih, apalagi sampai gak puasa. Masya Allah. Mau ngecat nih dari sekarang nih, masih ada berapa hari nih? 3-4 hari, ngecat rumah. Mumpung belum puasa sambil ngerokok kan enak. Sambil ngopi enak, ngecat musola. Kenapa? Lagi terawih wangi baunya. Bau cat masih enak. Asik gak? Dan indah. Nah ketika bulan Ramadan, bulan Syawal kita gak capek. Ini di bulan Ramadan. Capek, alasan dia gak puasa. Atau gak terawih. Waduh disibukin, hati-hati. Jadi intinya jangan sampai kita diperdaya di akhir-akhir Ramadan dengan urusan dunia. Maka persiapkan sebelum Ramadan. Apa yang kalian jadi sibuk? Dari baju lebaran, dari sarung, koko, pici dan sebagainya, persiapkan dari sekarang. Abaya, gamis, semuanya kerudung, siapkan dari sekarang. Rumah mungkin belum dicat, jangan nungguin lebaran, jangan nungguin bulan Ramadan, dari sekarang. Apapun juga ketika Ramadan fokus. Alhamdulillah, itulah maknanya kita kalau menyambut bulan Ramadan yang mulia, untung fokus ibadah bukan urusan dunia. Begitu aja. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah, ada khilaf dan sebagainya. Dan juga saya mohon maaf kepada para ustaz, para asatidzah, para guru, para orang tua, para ibu kalau meninggalkan tempat karena masih ada lagi lumayan jauh ya di Matraman, di Jalan Pegangsaan ya dekat Proklamasi. Mudah-mudahan sampai di sana tepat waktunya. Ya, dan apa sekarang yang kita niatkan mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, bisa menyambut bulan yang mulia, bulan Ramadan. Allahumma barikna fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Allahumma fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Allahumma barikna fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Afwan minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.